Salam sejahtera. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian. Ucapkan selamat bergabung dalam ibadah komunitas saat pada sore hari ini. Dan sebelum kita jauh masuk di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, mari kita secara pribadi mau ambil 1 atau 2 menit. Kita bersyukur pada Tuhan, kita mau ambil saat teduh sebelum kita sama-sama menyembah. Mari kita gunakan 1 atau 2 menit bersaat. Manakah kami dapat pergi, Tuhan? Selain menjumpai Engkau, selain mencari hati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselani bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi bisa membuat kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar bagiku,
dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, 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 sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, oh, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar Tuhanku, katakan besar, oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allah dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau besar, selamanya besar. Engkau besar Tuhan. Oh, haleluya. Kami tinggikan
namamu. Engkau besar Tuhan, Engkau besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh, syukur bagimu. Kami tinggikan namamu, kami tinggikan namamu Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami tinggikan namamu. Oh, haleluya, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Yesus Tuhan Raja kami, Engkau besar. Oh, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau. Bahkan sebentar juga kami akan mendengarkan firman. Mohon Tuhan pakai kami semua. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan nama. Memuliakan nama. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mengagungkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian kembali yang berkata Allah sanggup. Tam 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 da 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 yey. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Tam 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 da da da. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan kuasanya tak berubah. Taram tam 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 tam. Taram tam 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 tam. Taram tam 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 tam. Tararara. Sekali lagi. Taram tam 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 tam. Taram tam 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 tam. Taram tam 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 tam. Tararara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Daram tam 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 tam. Daram tam 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 tam. Daram tam 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 tam. Oh yeah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali mempersiapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita semua sama-sama diberkati oleh firman. Mempersiapkan hati kita dengan sayap. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, yang ku sembah. Yesusku, oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan sore hari ini. Bapak, kami mau mendengar sebagian daripada sabdamu. Berbicaralah Engkau buat setiap kami. Kami tak sadar, kami tahu, kami penuh kelemahan. Minta Roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Kami juga mohon perlindungan-Mu atas setiap benih firman yang boleh ditabur, tidak jatuh ke tanah yang kering Tuhan, tetapi biarlah itu jatuh ke tanah yang subur di dalam hati kami. Lembutkan hati kami, buka telinga rohani kami Tuhan. Kami siap mendengar sebagian pada sabda-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, karena kami tahu kami saat ini mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Bukan untuk ditambah sekedar pengetahuan, tapi lebih daripada itu Tuhan. Kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami membutuhkan Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap jaringan yang kami pakai Tuhan, dimanapun kami berada, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau hadir dalam kehidupan kami dengan cara-Mu sendiri, Engkau berkuasa mengontrol semua teknologi yang kami pakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Engkau buat setiap kami. Roh Kudus, mari ambil alih waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tema yang diberikan kepada saya sore hari ini adalah doa pertempuran di medan tersembunyi. Saya ketika mendengar melihat tema yang diberikan, serem banget gitu ya. Saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan ya. Doa pertempuran di medan tersembunyi berarti kita siap bertempur ya. Di mana itu doanya? Ya. Medannya di mana gitu ya? Mari kita sama-sama buka di Matius 6 ayat 6. Itulah tempat di mana kita mengadakan pertempuran ya. Silakan Sally ayat firman Tuhan ya. Baik. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tentu kalau kita berdoa, kita mau Tuhan mendengar apa yang kita doakan kan ya. Bukannya suaranya kita keras supaya didengar sampai keluar kamar itu, tidak ya. Itu yang dengar bukan hanya Tuhan, tetapi bising kali ya. Tetapi tetangga kiri kanan juga mungkin bisa dengar gitu ya. Kita nggak perlu seperti itu, karena Tuhan melihat hati kita ya. Mungkin ada ungkapan-ungkapan yang tidak terkatakan, itu bisa terjadi ya. Jadi begitu datang berlutut, mungkin bisa ditampilkan Sally fotonya. Iya. Ini saya ambil dari Google ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berlutut, yang ada di situ tidak ada HP, mestinya nggak ada ya, karena mengganggu konsentrasi. HP-nya kita adalah saat itu adalah 3 digit, itu DOA ya, hanya kepada Tuhan ya, dialnya hanya kepada Tuhan. Dan juga ada Alkitab ya, di ruang doa itu hanya ada itu, tidak ada yang lain. Supaya apa? Kita juga bisa mendengar suara Tuhan ya. Jadi masuk ke dalam satu ruangan itu untuk quality time ya, quality hubungan yang spesial dengan Tuhan. Tapi doa sendiri anytime you can do it ya. Bisa dilakukan kapan saja ya. Oke, sekarang kita berbicara kapan doa itu dipanjatkan.
Nah, buat orang pesat kayaknya nggak perlu diajarin kapan. Oh pagi Bu, siang Bu, sore Bu, malam Bu. Atau oh kalau pagi saya nggak nyempat Bu, karena harus ngajar, bla 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 bla. Nggak ada alasan seperti itu. Ya, ada di kita jawabannya. Kapan kita memprioritaskan waktu doa itu? Apakah kita harus menunggu kejadian seperti yang ada di kitab Daniel, ya, yang dialami oleh Daniel? Semua pasti sudah pernah membaca kitab Daniel. Kalau belum, bacalah ya. Di Daniel 2 ayat 17-18 itu kita tahu kisahnya Daniel adalah orang Israel yang diangkut ke Babel, ya. Posisi Daniel di 2 ayat 17-18 ini adalah di negeri bukan negeri asalnya, di negeri pembuangan atau negeri asing, ya. Mungkin dia masih adaptasi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya dan sebagainya, ya. Kemudian terjadilah pada saat itu Nebukadnezar yang berkuasa, ya. Saya ngebayangin kalau misalkan kita ada di suatu negara yang nggak dalam tanda petik bersyukur di situ nggak cuma sendiri Daniel ya, ada teman-temannya dan juga ada sekelompok orang yang memang diangkut ke Babel gitu ya. Jadi masih bisa saling menguatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan sendiri begitu terus dalam saya rasa tertekan sekali ya, mau ngomong nggak bebas, mau begini begitu nggak bebas. Apakah doa baru muncul setelah dalam keadaan seperti itu? Mari kita sama-sama lihat di Daniel 2 ayat 17 ya. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Dan ayat 18 perhatikan, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya saya sampai kasih highlight, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Apakah kita harus mendapat kondisi yang dalam keadaan petik kita dalam keadaan tertekan, baru sungguh-sungguh doa itu dinaikkan, seperti yang kita baru lalui COVID 2 tahun, ya, itu banyak kejadian yang nggak bisa kita pikirkan, ya, banyak usaha yang gulung tikar, sekolah-sekolah tidak dipakai, yang dipakai hanya gadget, ya, device, ya, apalagi itu bilangnya, ya seperti itu, nggak ketemu teman kiri kanan yang sekolah, ya, seperti itu. Tentu sebagai makhluk sosial kita ingin saling berhubungan satu sama lain. Apakah dengan kondisi seperti itu dulu baru kita naikkan doa kita? Atau jangan-jangan dalam kondisi itu pun kita masih belum berdoa? Itu kalau buat saya itu kebangetan gitu ya. Udah artinya hatinya tuh mungkin udah hambar gitu ya. Perlu kasih mula-mula ya, apalagi orang-orang pesat ya. Waktu mau datang ke pesat tentu dengan ada doa syafaat mungkin ya, mungkin doa puasa, benar nggak nih panggilan Tuhan buatku, mungkin juga yang datang ke pesat itu meninggalkan karir sebelumnya, atau betul-betul ini masa depanku nanti di desa loh, gitu ya. Mungkin ada bergumul seperti itu, tapi dalam tanda petik, dalam tekanan. Ya. Tidak dapatkah kita berdoa bukan karena sesuatu atau karena maksudnya bukan karena sesuatu itu alasan yang dalam tanda petik ini karena tekanan tadi, mungkin tekanan bisa macam-macam ya. Tadi situasi Daniel yang dalam tanda petik dia di pembuangan, terus kondisi COVID misalkan, mungkin ada yang lain lagi yang membuat situasi yang Tuhan izinkan memang ada di hadapan kita, kan nggak perlu sampai situasi itu datang dulu ya, baru kita berdoa ya. Ya, kita dapat datang kepada Tuhan hanya dengan menaikkan pujian, mengagungkan Dia dan merasakan kasih-Nya, menaikkan syukur kita bukan dengan pikiran atau lip service. Nangkap maksud saya? Ya, kita bisa datang kepada Tuhan, ini saya pernah lakukan. Jadi betul-betul datang mencari Tuhan tuh bukannya hati itu betul-betul hanya ingin ketemu Tuhan, tapi nggak ada yang mau diminta, nggak, datang betul-betul mau ketemu. Jadi begitu duduk berlutut, saya nggak ada gitar, saya hanya
Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Bukan sekedar ucapan Maha Kuasa. Saya selami, untung Tuhan Maha Kuasa. Untung Tuhan penuh kasih. Kalau dia nggak Maha Kuasa, bagaimana saya bisa mempercayai dia gitu istilahnya. Menaruh masa depan saya, harapan saya kepada dia. Saya bersyukur bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa. Dan dia sayang saya. Itu saya rasakan betul-betul. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk minta-minta. Ya, jadi pujian penyembahan bukan hanya sekadar oke, tadi permulaan Pak Guntur dan Pak Oscar sudah menaikkannya. Oke, it's prologue buat saya. Ya, sampai kemarin tuh di gereja dibilang ibadah itu katakan 1,5 jam, 15 menit worship yang lagu slow dan juga pujian yang hingar-bingar, kemudian khotbah sekian, bukan ya, itu ritual. No, kita nggak perlu datang seperti itu, tapi bawa hati kita betul-betul, hati yang betul-betul hancur hati, atau bahkan betul-betul yang rindu, karena itu yang Tuhan tunggu. Jadi nggak perlu kata-kata yang muluk-muluk, cuma resapi gitu ya, dan mengagungkan Tuhan. Ini serius, ini membangkitkan iman ya. Katakan, Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Allah Maha Kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau juga Allah Yehovah Jireh. Katakan misalkan kayaknya kita belum merasakan Allah Yehovah Jireh apa sih? Allah yang menyediakan gitu ya. Baca firman Tuhan, semua tuh Tuhan udah beri istilahnya kisi-kisinya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa hari ini pun dia tetap Allah yang sama. Saya bilang kenapa Allah Yehovah Jireh. Saya selalu bilang gini, Tuhan, ketika bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, Engkau ubah mereka yang nggak punya tabungan. Kita kan hidup sekarang tuh mungkin posisi kita bisa jadi seperti itu, ya kan? Nggak punya tabungan, katakan, terus nggak punya macam-macam, kerja juga dalam tekanan. Tapi apa yang Tuhan buat? Buat Tuhan nggak ada yang mustahil, Tuhan bisa ubah, ya. Kalau kita baca kisahnya itu, Tuhan ubah apa? Orang Mesir memberikan persembahan semua hartanya yang dimiliki itu kasih ke bangsa Israel yang sebelum-belumnya nggak punya tabungan. Jadi ketika keluar dari Mesir mereka bawa harta yang nggak pernah mereka pikirkan. Jadi jangan pernah takut untuk soal providensia ya, penyediaan ya. Bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah penyedia gitu ya. Terus apa lagi? Ketika kita sakit mungkin jauh dari siapa-siapa, rasakan bahwa Tuhan tuh Maha Kuasa. Ingat Yeremia 1 ayat 5, ya. Tuhan menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Saya dengan pikiran saya begini. Tuhan, Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tuhan tahu setiap organ tubuh kita. Tuhan tahu setiap struktur darah kita. Tuhan tahu apa ya keseimbangan hormon kita. Tuhan juga tahu setiap otot dan juga pembuluh darah, bla 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 semuanya itu ya. Karena Dia yang menenun, Dia yang menciptakan. Ya. Tim medis oke. Ya, ada ya. Tapi satu hal, mau saya ada iman seperti ini, ekstrim ya. Waktu saya di Palu itu saya kena entah kecapean atau apa, usus saya bermasalah. Saya berobat di Jakarta. Saya bilang sama Tuhan gini, saya ingat wanita pendarahan. Tuhan, kalau Kau mau sembuhkan, kayaknya nggak usah ke dokter, kemana juga bisa sembuh. Karena Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Mengapa Kau tidak sembuhkan aku saat ini? Tapi kalau Kau nggak mau sembuhkan, sampai keluar biaya berapapun, ke dokter manapun, bahkan ke dokter yang terkenal sekalipun, yang tercanggih sekalipun, kalau ujung-ujungnya Kau nggak sembuhkan, ya nggak sembuh Tuhan. Itu, ya. Apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita harus berdoa? Yang Tuhan butuhkan bukan istilahnya waktu saja, tapi Dia butuh kita, Dia mau kita berkomunikasi, Dia mau kita membangun hubungan apa saja.
ya. Jadi kayak tadi misalkan kita datang untuk memuji, menyembah Dia, ungkapkan saja apa yang kau rasa tentang pribadinya, ya. Itu buat saya, itu ketika saya mengucapkan itu, telinga saya mendengar dari mulut saya sendiri, terbangkit lagi iman saya, ya. Bangkit bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu nggak pernah meninggalkan saya, Dia hadiratnya selalu ada, bahkan sekarang juga Dia itu Al El Shaddai, ya, Allah maha kuasa. Jangan dicuekin, ya. Kita kan kadang-kadang, bukannya kadang-kadang, lebih banyak dalam satu hari 24 jam, berapa lama kita sibuk dengan pikiran kita, dengan tanggung jawab kita, sampai hadiratnya kita cuekin tanpa sadar, ya kan? Kenapa? Konsentrasi pikiran kita kepada tanggung jawab kita, atau bahkan sibuk. Kalau misalkan, apalagi kalau lagi main game, diganggu sebentar, tunggu sebentar lagi, misal gitu ya. Itu konsentrasi, padahal Tuhan juga ada di situ, ya. Jadi doa yang sesungguhnya, ya, banyak orang bilang doa itu apa sih? Nafas. No, bukan hanya itu. Tapi Tuhan butuh komunikasi antara kita dengan Dia. Bangun hubungan seperti itu, ya. Dia butuh percakapan. Ya, percakapan antara manusia dengan Allah, memperbaharui hubungan kita dengan Allah yang sempat terputus oleh karena dosa-dosa kita, ya. Mari kita akui segala hal yang mungkin juga tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan di dalam pertempuran, ya, kita tidak akan menang dalam pertempuran tanpa menyertai Tuhan, ya. Gimana kita minta disertai? Ini contoh soal sama di sini yang lagi bertugas ada Pak Guntur, ada Pak Oscar. Tadi saya lihat ada Bu Jerni juga. Bu Jerni satu tim doa sama saya. Paling tidak saya kenal, sering komunikasi. Sama Pak Guntur, saya sesekali ketemu. Tiba-tiba saya bilang, Pak Guntur, temenin saya dong gini. Pak Guntur pasti akan mikir, siapa lu gitu ya. Ngapain ngajak-ngajak gitu ya. Tapi kalau itu saya kasih contoh ya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita minta Tuhan sertai, nggak serta-merta, Tuhan sertai aku dong, egois banget ya. Lah kapan kamu betul-betul berkomunikasi sama Tuhan? Kapan kamu berteman sama Tuhan? Bangunlah dari sekarang hubungan itu ya. Kalau belum intens ya. Terus hubungannya apa ke pertempuran? Karena yang berperang di dalam pertempuran, kita nggak mungkin bisa dengan kekuatan kita. Ya, kita butuh Tuhan. Dialah panglima perang kita, ya. Dia Jehovah Nisi, ya. Panji-panji keselamatan kita, ya. Dia yang ada di depan, ya. Ketika kalau kita baca di Perjanjian Lama, bagaimana cara kita mengalahkan orang-orang di Kanaan dan sebagainya, petunjuk Tuhan yang kita butuhkan, ya. Nggak bisa dengan cara-cara kita. Kalau dengan cara-cara kita, nggak ada ceritanya, ya. Karena Allah yang berkuasa atas saat dan waktu, kita bisa kalah, ya. Kita perlu dekat dengan Dia, kita perlu sehati dengan Dia, ya. Kita bisa melihat Dia bergerak kemana dan tetap dalam perlindungannya. Jangan pernah menjauh. Kalau kita menjauh salah sendiri, ya. Tuhan nggak pernah mau menjauh dari kita karena Dia mengasihi kita. Kalau Dia nggak mengasihi kita, Dia nggak bakal mau berkorban di kayu salib, ya. Itu. Terus apa sih penghambat-penghambat di dalam pertempuran? Ya, nggak usah jauh-jauh dulu. Cek dulu internal kita. Jangan saya nggak memang ada musuh kita, ya. Musuh kita itu ada di Efesus, ya. Efesus 6 ayat 12. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya, Sally. Ya. Peperangan kita, pertempuran kita bukan seperti gambar ini, ya, jotos-jotosan, saling pertumpahan darah, tidak. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada di mana mereka? Ya di sekitar kita, karena mereka telah dibuang ke bumi, ya. Beresin dulu internal kita. Tapi bukan berarti,
repot amat ya mau masuk ke pertempuran, kita harus beresin diri kita dulu. Mau nggak mau, kita kan tadi dibilang doa adalah pertempuran di medan tersembunyi. Jadi mau nggak mau kita harus hadapi. Tapi jangan izinkan ada yang belum beres di dalam diri kita. Tanyakan sama diri kita sendiri, ya. Apa yang belum beres di hadapan Tuhan? Beresin dulu supaya jangan iblis ambil bagian di dalam kekurangan kita, ya. Minta pengampunan Tuhan, akui dan bertobat, ya. Minta tutup bungkus kuasa darah Kristus ada pada kita, ya. Sehingga kekurangan kita itu nggak jadi buat pijakan si iblis, ya. Hal itu banyak terjadi, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang-kadang kita malas berdoa, atau mungkin nggak kita malas berdoa. Kayaknya kalau udah bangun hubungan nggak akan malas berdoa. Tinggal kapan waktunya, ya. Kapan waktunya yang diberikan kepada Tuhan, ya. Jujur, jam tidur saya itu mau tidur jam berapapun, jam setengah 4, jam 4 itu udah seperti ada alarm. Saya sampai dimarahin karena saya sedang terapi, itu tidurnya harus cukup. Tapi saya bilang, saya punya kesulitan di situ, saya nggak bisa. Mau nambah lagi tidur itu udah nggak bisa, udah jam segitu. Paling sesiang-siangnya saya bangun jam 5, gitu ya. Itu udah alarm tubuh. Ngapain? Ya langsung bersekutu dengan Tuhan. Itu udah alarm pribadi, jadi nggak usah pakai alarm jam lagi, itu udah otomatis, ya. Kenapa? Karena saya tahu, sedetik kemudian di depan saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya butuh Tuhan. Ya. Kita alasan kenapa sih sebenarnya kita nggak berdoa? Ada nggak di ruangan Zoom ini nggak berdoa? Saya rasa semuanya berdoa, ya. Ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Kalau ada yang belum, ya koreksi diri kita. Kenapa sih? Apakah waktunya yang Tuhan berikan kurang buat kita, atau terlalu lelah? Kalau terlalu lelah artinya kita perlu istirahat, ya, dan berikan tetap porsi yang cukup untuk Tuhan, ya. Atau masih ada sesuatu yang, atau kecewa sama Tuhan. Kalau kecewa sama Tuhan, mari kita datang sama Tuhan, jauhkan itu, minta ampun sama Tuhan, Tuhan tuh mengasihi kita, ya. Atau kita juga kecewa sama teman atau tim, ya, terutama kalau di lapangan, ya, mungkin nggak ada teman yang untuk diajak curhat yang bisa sehati atau sepikir. Tetapi satu hal, Tuhan tetap menantimu. Tuhan tetap mengasihimu. Dia nggak peduli keadaanmu, dia sangat rindu dirimu. Ya, dia ingin kamu curhat. Ya, mungkin bisa dibilang sorohani, ya kita bijaksana lah, nggak ngambil waktu lagi sibuk-sibuknya terus kita berdoa. Enggak, ya. Hati kita terus berkomunikasi dengan Tuhan bisa, ya, tapi tetap sementara konsentrasi bekerja, saya rasa nggak ada masalah. Tuhan lebih berkuasa dari segala sesuatu, ya. Kenapa kita harus beresin semuanya itu? Yang tadi udah dibilang, tidak izinkan iblis berpijak pada kelemahan kita, ya. Kalau kita kecewa terhadap teman sejawat atau tim atau mentor atau atasan atau rohaniwan, ya, beresin semuanya itu, ya. Buang sampah-sampah itu. Sebab di dalam Markus 7 ayat 21 dikatakan, saya kaget ketika menemukan ayat ini, ya. Ini bukan soal makanan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu tentang makanan, tentang yang najis dan sebagainya, ya. Tapi di sini dikatakan di Markus 7 ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang, bukan dari lambung, ya, tempat makanan, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Yang mana dari semua ini yang masih ada, saya sarankan buang, ya. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang, ya. Buang sampah itu. Di dalam pelajaran doa untuk anak-anak, kita selalu adakan pemberesan untuk ini. Buang itu ke tempat sampah. Jadi kita sudah bikin list, ya, di dalam kertas. Ya, kalau Bapak Ibu mau buat seperti itu pemberesan pribadi, silahkan, ya. Terus berdoa, minta ampun sama Tuhan, dan minta Tuhan, pertolongan Tuhan untuk berkuasa dalam diri kita, supaya apa yang telah kita buang nggak kita ambil lagi.
dan masih ada di dalam hati kita. Karena hati ini tempatnya Roh Kudus, ya. Kita akan berbicara tentang kekuatan di dalam pertempuran, ya. Di dalam Efesus lanjutnya itu ada di bawahnya ya, itu tadi lawan kita adalah bukan melawan darah dan daging, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, ya. Itu lawannya. Tapi Tuhan juga sediakan persenjataan, ya. Kita mulai bedah satu persatu, ikat pinggang kebenaran, ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 141 dikatakan, aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Artinya kita taat, ya. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Kita pakai kebenaran itu, ya, dalam diri kita, ya. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 21, ya. Bagaimana kita berbicara, ini pernah ada yang membuktikan nggak di dalam kehidupan pribadi, ya. Ini contoh karena Tuhan butuh kita berbicara dengan Tuhan Yesus, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-9 sampai ke-15 sampai ke-19, saya akan bacakan aja secara cepat, ya. Ini tentang Petrus di Yope, pasti nggak asing, ya. Saya merenungkan Petrus itu hidup setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya posisinya zaman dulu dan zaman sekarang saya sama. Saya hidup juga setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Dan dia mengutus Roh Kudusnya. Oke, kita mulai. Kisah para Rasul 10 ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ya, ini dari audible, ya. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Dia tahu kalau itu yang berbicara Tuhan, ya. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kemudian di Kisah Rasul 10 ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi Petrus mengalami, tadi dibilang kuasa ilahi, ya. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, ini udah eling kelihatannya, udah down to earth, ya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihat itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bapak Ibu, saya membacakan ayat ini, saya cuma mau mengingatkan kembali bahwa Tuhan dan manusia bisa berkomunikasi seperti ini melalui Roh Kudusnya. Ada timbal balik, nggak hanya satu receiver mendengar, oh iya ya, Tuhan tadi bicara ini. Terus kita merenungkan, mungkin tadi Petrus juga sempat merenungkan seperti itu, ya. Tapi saatnya cepat sekali ketika, apa sih itu? Ada lagi suara roh yang berkata-kata lagi, ada 3 orang mencari engkau di sana. Buat saya, Petrus yang di zaman itu sama sekarang, kita di zaman sekarang, itu masih sama. Tuhan masih berbicara. Amin ya, Bapak Ibu, ya.
Ini saya ungkapkan ini karena kita perlu mendengar suara Tuhan. Dalam situasi dunia seperti ini, banyak pengajaran, banyak sekali orang hal macam-macam di dunia. Maaf, saya sambung lagi, boleh ya, lanjut ya. Tadi lagi seru-serunya bicara soal Petrus ya. Jadi kita masih bisa berbicara kepada Tuhan seperti kondisi waktu, sama seperti keadaan Petrus waktu itu ya. Jadi Tuhan nggak butuh HP kita merek apa, ya. Tuhan juga nggak butuh apa yang kita pakai, tidak. Dia hanya butuh hati kita, ya. Dia butuh kerinduan kita, iman kita, percaya atau tidak, ya. Itu menentukan koneksi seperti yang tadi ya, sempat terputus ya. Koneksi kita sama Tuhan itu walaupun kita mungkin dari surga kelihatannya sangat kecil, tapi Tuhan, bersyukur Tuhan Maha hadir gitu ya. Jadi dia tahu apa yang terjadi, apa yang kita alami ya. Bahkan ketika hati kita menjerit sekalipun yang belum sempat terucap, Tuhan tahu ya. Oke, sering-seringlah kita berbicara dengan Tuhan ya. Dengan membangun hubungan bersama Tuhan, kita akan tahu apa kesalahan kita, ya apa yang berkenan dan apa yang tidak, ya. Dan pada saat seperti itu kita minta ampun padanya kalau kita tahu kita salah, Tuhan ampuni aku. Segera, jangan tunda, ya. Biar Roh Kudus, karena Allah itu kudus ya, kita harus mau nggak mau selaras, kita harus menguduskan pikiran kita, hati kita, dan itu akan mempengaruhi juga dalam sikap hati kita ya. Dia ingin kita tidak terjebak dalam dosa lama ya, yang telah dirusak oleh Adam dan Hawa ya, itu komunikasinya terputus ya. Jadi doa itu memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan ya. Melalui Roh Kudus dia ingin kita dapat berkomunikasi dengan baik, dia ingin kita curhat ya, dia ingin kita mengakui bahwa dia Allah sebagai Allah Bapa, sebagai sahabat, bahkan kekasih kita ya. Berdoa setiap saat agar kita mendapat tuntunannya, hikmat dan hati yang dipenuhi kasih, karena Allah itu kasih. Bila hubungan itu terus berlanjut atau intimasi ya, hati kita akan dipenuhi kasih. Percaya atau tidak, buktikan ya. Saya juga takjub. Saya yang selama ini ada di balik meja, saya menyadarinya ketika saya diutus ke Palu, saya nggak pernah tahu kalau saya bisa menangisi penderitaan orang. Ya, yang saya tahu saya galak, saya tegas, gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, saya tahu itu Tuhan yang tahu. Ya, ada kasih di sini yang membuat saya sepertinya, aduh, apapun yang aku miliki akan kuberikan demi keselamatan orang itu. Sama seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan nyawanya Tuhan telah berikan kepada kita. Saya percaya itu karena kasih dari Tuhan, ya. Dan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, dan otomatis tuh buah-buah roh akan muncul dengan sendirinya ya. Kita nggak perlu gimana caranya untuk lemah lembut, gimana caranya kita bermurah hati, tidak. Karena dasarnya dari kasih itu sendiri ya. Serentetan buah-buah roh akan dihasilkan seiring waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan ya. Ada pujian seperti ini kan, Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, betul ya. Nah, jadi saya ngebayangin apa? Ketika kita betul-betul melekat sama Tuhan pada pokoknya, kita mendapat asupan, ya. Asupan kalau pohon itu getahnya ya, DNA-nya, gitu ya. Ini
modal dasar ketika kita masuk ke medan pertempuran itu sendiri. Kenapa? Jujur, kalau nggak ada Roh Allah dalam diri kita, belum kita istilahnya mau berdoa takut gitu ya, seperti itu. Tidak ya. Roh Allah adilan ya. Sorry, masih problem? Belum. Stabil? Hah? Sally, bagaimana suaraku? Sudah stabil, Bu ya. Oke. Tadi sampai di mana ya? Baju jirah keadilan, ya. Kita baca di Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, ya. Yang ada Alkitab di depannya, silakan dibuka. Daud memazmurkan ini, ya. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagimu. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Kita perlu ya doa seperti ini. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara membela diri. Ini dia isi doanya Daud. Ya, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Saya jujur pernah menaikkan doa seperti ini. Dan Tuhan langsung bekerja luar biasa. Ya, saya bersyukur Tuhan menyedengkan telinganya ya. Dan di Mazmur 31 ayat 2 katakan, sendangkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah, bergegaslah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Banyak ayat-ayat yang akan kita bedah. Satu hal, karena ini adalah kekuatan kita di dalam pertempuran. Ya. Ketika kita betul-betul mengakui kebesaran Tuhan, dan betul-betul kita nggak ragu-ragu, yang seperti dikatakan di ayat 5 tadi, Mazmur 31 ayat 5, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Saya admitnya ada yang baru masuk, Membramu. Ya. Ini saya pernah lakukan dan pernah terjadi dalam hidup saya. Di Jakarta beberapa tahun lalu saya pernah dibegal dan saya bawa motor dan motor saya diginin otomatis kan oleng ya gini-gini, dan dia ngelosor di aspal dan kepala saya tuh dengan helm sempat menyentuh aspal. Sementara saya begini mendongak, itu kepala udah nyentuh aspal. Saya lihat di belakang itu ada mobil. Ya udah, pasrah. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau ini sudah waktumu, ambillah aku. Detik seperti itu, saya nggak tahu mobil itu melintas. Pergi begitu aja. Kalau dia lanjut, ya sudah, game over. Ini doa ini luar biasa ya. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawa. Yakin, gitu ya. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Dalam sepersekian detik Tuhan mampu bertindak. Ya. Kita kembali ke lawan kita. Efesus 6 ayat 12. Karena kita bukan melawan daging, tetapi melawan pemerintah. Tuhan kasih lihat pertempuran kita yang sesungguhnya di mana dan apa yang kita perlu
perangi, ya. Lawan kita, nanti Bapak Ibu silahkan cek sendiri, ya. Ini seringkali terjadi tanpa kita sadari. Ketika kita kadang bercanda, kadang dalam kekesalan, kadang ya hati-hati dengan mulut kita, ya. Ketika mulut saya menuangkannya ketika mulut kita berantakan, saya bilang berantakan karena ngomongnya mungkin lagi kesel, apa yang nggak seharusnya terucap, ya. Itu maksud saya, ya. Hati-hati dengan perkataan, ya. Ya, kadang-kadang kita juga suka ngomong, ini saya belajar juga. Maaf, saya tidak mau, ini terjadi buat diri kita sendiri. Kadang mau budget kita nih, ya. Tuhan sudah bilang, cukupkanlah pengeluaranmu sesuai dengan pendapatanmu, ya. Kayaknya itu bisa cukup, ya. Kalau kita kurang, nggak mungkin. Tuhan pasti buka keran yang lain. Tuhan pasti sediakan dengan cara yang lain, ya. Itu yakin saya. Entah ada di sekeliling kita itu dari hasil bumi, tanaman atau apa. Mungkin tiba-tiba Tuhan kirim burung gagak, kita tidak tahu, ya. Tapi jangan sampai perkataan yang seharusnya tidak kita katakan itu dikatakan. Kenapa saya bilang gitu? Saya nggak nakut-nakuti. Tadi dibilang apa? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi juga ada salah satunya adalah melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat tuh levelnya masih di bawah. Dia tuh ditugaskan sama si iblis. Itu loh, ke sana tuh. Orang tuh imannya masih goyah, masih ragu-ragu. Kamu ke sana, ganggu aja dia. Biar apa? Dia nggak berdoa, biar dia jauh dari Tuhan. Tugas iblis itu memang begitu. Ya, tinggal kita yang putuskan. Kita yang mau ambil posisi kita ada di mana. Mau ikuti seperti itu atau kita yang memutuskan nyah kau iblis dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi kita tidak lagi ada sebesar apa atau katakan kadang-kadang sekali, aduh mati gua, ya mati betulan. Dengan perkataan itu, ya, dalam nama Tuhan Yesus itu, ya. Ngomong terus ibu yang sadis tidak. Nah, ini masalah lagi nih dengan internet. Mas bisa dengar, ya? Terus yang itu peperangan yang sesungguhnya. Beresin dulu dari internal kita, ya. Yang harus kita doakan, kala teman atau tim atau siapa saja yang di sekeliling kita, orang yang terdekat kita, ya. Ini firman Tuhan banget, karena Tuhan biasanya orang yang dipakai untuk mengasah kita tuh orang-orang di sekeliling kita, ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu dari Amsal 27 ayat 17, ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kalau kita hamba Tuhan, yang keluar apa? Bukan sumpah serapah, kan? Bukan kebencian, bukan kejengkelan. Tetapi apa? Ada kasih, ada kesabaran. Dari peristiwa ini Allah dimuliakan. Amin, ya. Kita belajar, ya, untuk hal itu, ya. Ya, saya sering kali mendengar, aduh Bu, tim saya menyebalkan sekali. Begini, begitu, begini, begitu. Nanti ada kuncinya, ya. Sebentar kita akan masuk ke sana, ya. Ada firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Pernah dengar pastinya, ya. Saya kembali ke tadi, besi menajamkan besi, manusia orang menajamkan sesamanya. Alat pengasah bukan dari jauh, tapi dekat. Dekat di mana? Ya dekat dengan hati kita, ya. Bisa teman, bisa tetangga, bisa atasan, bisa keluarga, dan lain-lain. Ya, check and recheck. Jangan izinkan di dalam kelemahan kita itu iblis ambil bagian. Itu nomor 1. Ya. Terus apa? Kita harusnya mendoakan mereka agar mereka terbebas dari tawanan iblis. Pernah nggak orang kita berdoa buat memberkati orang yang kita rasa sebel banget, ya. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak orang yang seperti itu? Mungkin dia temperamental. Dulu saya temperamental, ya. Saya puji Tuhan, saya masih belajar sih, belum ubah 100%, ya, masih Pak dalam pengendalian.
saya tetap minta kasih Tuhan, ya. Satu hal saya belajar apa? Ketika saya diperhadapkan ada orang yang sulit diatasi dan saya melihat, waduh, orang ini kalau nggak didoakan bahaya sekali dengan karakternya yang ABCD katakan ya. Padahal rencana Tuhan begitu indah buat hidupnya. Tuhan sudah persiapkan dengan talenta, dengan karunia yang demikian. Cuma ada satu kekurangan, kebiasaan buruknya. Saya rasa bukan karena kebiasaan buruknya saja, tetapi saya melihat ada sesuatu di dalam dirinya adalah mungkin ada yang belum beres. Akhirnya saya menaikkan doa ini. Tuhan, tolong si A. Aku bersyukur Engkau telah mempersiapkan dia. Satu hal Tuhan, aku mohon intervensimu Tuhan, supaya dia dapat terbebas dari belenggu apa yang kita lihat. Mungkin belenggu temperamentalnya yang sensitif, sebentar-sebentar merasa bahwa ini aku loh, gitu ya, harus diukur dari keakuannya itu ya. Kita berdoa agar terbebas Tuhan, tolong Tuhan, biar kasih Tuhan nyata dalam hidupnya Tuhan, biar betul-betul rencanamu betul-betul digenapi. Bapak Ibu, saya mendoakan hal ini enggak cuma sehari 2 hari, bahkan tahunan. Sanggup? Berapa lama kita diutus dengan tim di tempat kita, pelayanan kita? Tahunan, ya. Dan saya ketika mendengar satu perubahan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Akhirnya dia dapat memandang Engkau dengan hatinya, bukan dengan pikirannya. Kenapa? Saya melihat ada perubahan yang mendasar ketika hati itu berubah, bukan pikiran loh ya, hati. Ya. Dan kita bisa melihat kembali tadi buah-buah roh itu ada dalam diri orang itu. Ya, bisa nggak kita berdoa seperti itu? Ya, di Matius 5 ayat 44 itu ya ayatnya, boleh dicatat kalau mencatat. Tapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa? Membenci, menganiaya. Dianiaya itu bukannya enak ya, tetapi betul-betul tersakiti kitanya ya, namanya dianiaya ya. Ya. Karena dengan demikianlah ayat 45, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Luar biasa ya, kita mendapat bagian yang ketika kita melakukan itu, kita mendapat bagian yang posisinya tuh luar biasa ya, menjadi anak-anak Bapak gitu ya. Jangan pernah bosan. Ya, saya bilang saya nggak tahu berapa tahun ya, lumayan lama ya. Lumayan lama tahunan nih saya mendoakan gitu ya. Entah bagaimana cara perubahannya, tapi yang saya tahu akhirnya betul-betul orang itu diubahkan Tuhan dan boleh mengenal kasih Tuhan dan boleh bertumbuh berbuah ya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang kita berbicara lagi tentang perisai iman. Semua orang pasti udah tahu di Zoom ini. Beri izin imanmu bertumbuh dengan apa? Membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan ya. Karena Roma 10 ayat 17 jelas-jelas menyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Cek telinga kita, kalau masih ada kotoran-kotoran dibuang ya. Apakah gosip? Apakah cerita menyedihkan atau horor atau kebanyakan dengar pengaduan ini itu dari orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin? Mari bersihkan telingamu untuk dapat mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi ya. Kita boleh menjadi telinga ya, tetapi kita juga harus bijak bagaimana kita mengolahnya ya. Dan kita supaya kita juga dapat mengambil keputusan yang bijak juga ya. Sekarang Allah itu
bukan hanya di ruang doa, ya. Bukan juga hanya ada di ruang Zoom saat ini seperti kita katakan, ya. Tapi Allah itu, akui itu dalam diri kita sendiri. Allah itu Allah masa lalu sebelum kita dilahirkan, bahkan Allah itu zaman sekarang juga, sekarang yang kita ada. Bahkan dia zaman yang akan datang, yang disebut Alfa dan Omega, ya. Ingat, dia tidak hanya ada di ruang doa yang tersembunyi, ya. Dia ada dalam seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita, ya. Makanya jangan abaikan dia dengan sibuk dengan biasanya pikiran tuh muncul karena dengar berita-berita yang begini begitu, udah deh lupa. Bahkan tahyul mungkin bisa juga menguasai kita, ya. Itu karena dari telinga, ya. Oke, Bapak Ibu, doa itu dipraktekkannya, saya tidak mau menambahkan pengetahuan tentang bagaimana pertempuran itu sendiri, kita alami sehingga semuanya boleh memperkaya kita, ya. Saya bersyukur untuk kesempatan ini boleh membagikan ini. Satu hal gini, ketika doa puasa di bulan April lalu, ya, saya dengan sungguh-sungguh saya melihat diri saya sendiri. Tuhan, aku bersyukur untuk banyak orang yang mendoakan aku. Sepersekian detik, Tuhan kasih lihat kondisi teman-teman seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik yang ada di desa yang katakan jarang dikunjungi, katakan seperti itu. Tapi bukan Tuhan tidak melihat, Tuhan melihat, dan Tuhan kasih lihat kepada saya. Mungkin nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Pada saat doa puasa itu, apakah dia ikut ambil bagian dalam doa puasa? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan, dalam situasi ini, aku tidak mau ada yang tertinggal. Aku mau semua anggota komunitas besar ada dalam perlindunganmu, ada dalam pelukanmu, baik yang dia ikut ambil bagian doa puasa ini maupun tidak. Tuhan tolong, yang lemah Tuhan kuatkan. Saya berdoa sungguh-sungguh untuk itu. Dan saya mana tahu kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan ini. Ya. Jadi peperangan itu bukan hanya dilakukan oleh pendoa saja, tapi kita semua di sini. Ya, mari kita sama-sama memerangi hal-hal yang internal tadi kita bereskan. Ya, baru kemudian kita masuk ke tadi kita baru melawan roh-roh jahat, ya. Belum masuk ke penghulu-penghulu. Penghulu-penghulu itu dukun-dukun, ya. Kalau orang-orang pinter katakan, itu biasanya di masyarakat Indonesia nggak jauh-jauh ada itu. Itu kita bisa perangi. Tapi beresin dulu dirimu sendiri, kuat dulu di dalam dirimu, ya. Nggak lagi penampakan, ibu serem di ini, ada roh ini, roh itu. Dia menampakkan diri. Bu Min tuh sering cerita, aduh Mbak Yanti, bikin kita doakan. Oke. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita lebih besar daripada di dalam dunia, roh Allah pasti lebih besar daripada dalam dunia. Tadi saya katakan, seberapa besar hatimu ingin dipenuhi oleh roh Allah? Oke, maaf Bapak Ibu, benar-benar peperangan, ya. Maaf ya. Oke, jadi saya tadi sampai di mana tuh lagi seru-serunya karena terputus, ya. Ya, saya hanya mengingatkan ketika juga doa kita dijawab oleh Tuhan, ya, itu bukan karena kita sakti, karena kita berkuasa di dalam doa itu. Memang Tuhan sudah berkuasa. Bersyukur Tuhan mau jawab, itu intinya, ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan kesaktian kita, ya, tetapi bersyukur Tuhan mau jawab. Amin, ya. Jadi kita nggak bisa bermegah karena hal itu, ya. Terus penghambat berikutnya, itu pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita takut, belum udah takut duluan. Aduh, biar aja deh, nggak usah deh. Doanya doa berkat
loh. Padahal ada kesempatan untuk menyerang, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Takut. Kembali ke firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Perkokoh imanmu. Ya, Tuhan tidak memberimu roh ketakutan. Ya, Dia memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bu Min, selamat bergabung. Ya, makanya jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ya, Dia harus lebih besar di dalam diri kita, ya, di dalam supaya dunia tahu bahwa ada roh Allah di dalam lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Jadi yang kita fisiknya mungkin tampil, tapi roh Allah ketika kita memberi space di dalam ruang hati kita sebesar-besarnya. Oh ya, tadi sampai di Gerasa ya. Apa yang di Gerasa dibilang apa? Setan tahu loh. Ya. Hendak apa kau anak Allah? Pertanyaannya seperti itu kan? Pernah nggak Bapak Ibu digituin? Ya, ntar menjurus ke sana itu saya nggak tahu waktu yang diberikan cukup apa enggak, ini masih banyak. Ya, oke, saya ke ketopong keselamatan. Untuk berperang kita pakai ketopong keselamatan. Mungkin bisa itu kembali kekuatan dalam pertempuran ya Sally ya. Di dalam Mazmur 89 ayat 26 ya atau 27, Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu yang tadi ya, penghulu-penghulu itu ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan Wahyu 1 ayat 5 mengatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jangan pernah takut menghadapi kekuatan si jahat, ya. Dengan berbagai tipu muslihatnya, berbagai tipu muslihatnya, ya. Tuhan Yesus telah memberi keselamatan kepada kita dengan kuasa darahnya, ya. Kita telah ditebus dari kuasa dosa, kita lebih berharga dari perbuatan-perbuatan yang ada di dalam gelap. Karena kita adalah anak-anak terang. Ya. Saya katakan ini apa? Yang berbuatan di dalam gelap. Yang sering dihadapi oleh teman-teman di lapangan, saya nggak tahu apa. Sepertinya nggak ada yang lihat. Tapi ingat, Allah Maha hadir. Tuhan lihat. Ya. Mungkin mentormu, temanmu, rekanmu, siapapun nggak lihat. Tapi Tuhan hadir. Ada di situ. Jangan coba-coba main di dalam kegelapan. Ya. Contoh. Ya. Contoh. Ada kado, ada ya sebagai Bu, tolongin saya ya, lulusin anak saya. Misal, semoga itu nggak ada di kita ya, seperti itu. Kita harus tegas, kita adalah anak-anak terang. Ya, kita harus bisa menegakkan kebenaran, ya, dan tidak mau terima hal-hal seperti itu ya. Dan saya katakan, jangan pernah takut miskin. Ya. Jangan pernah takut akan kekurangan. Tadi saya sudah singgung ya. Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah penyedia. Allah penyedia seringkali dijabarkan ketika Abraham mengorbankan anaknya Ishak ya. Tapi tidak hanya itu. Yang saya pegang sampai hari ini, logika saya, orang bangsa Israel ketika di Mesir jadi budak, jadi kuli gitu lah ya. Mana sempat sih dia nabung, bayar BPJS aja mungkin nggak cukup gitu lah ya untuk kesehatannya ya. Jangankan buat nabung gitu ya, buat anak sekolah aja mungkin harus bagaimana gitu ya. Tapi Tuhan buat apa? Dibuatnya tuh orang Mesir menyerahkan hartanya buat bangsa Israel yang nggak punya apa-apa menjadi punya ya. Pegang itu janji Tuhan itu.
klaim itu kalau misalkan perlu ya. Jangan pernah memikirkan hal-hal seperti itu ya. Jangan pernah takut. Imani bahwa Allah adalah Allah penyedia ya. Kemanapun kita diutus, ini kasih kerelaan ya. Kita harus menjalankan amanat agung. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan bilang, sampai kemana ke ujung bumi ya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi kemanapun kita ditempatkan, siapapun orang itu, entah yang selama ini nggak pernah ada di pikiran kita, baik itu Papua, baik itu Sumatera Utara, baik itu Sulawesi Tengah, misalkan gitu ya, baik itu Jawa, katakan Tuhan tidak membedakan itu, ya. Allah tidak membedakan orang. Ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saya bersyukur sekali ya untuk anak-anak yang telah Tuhan sediakan untuk kita layani. Saya nggak tahu background mereka suku apa, tapi kesempatan buat kita memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan buat mereka. Minta hikmat Tuhan, minta petunjuk Tuhan, bagaimana caranya supaya berita ini sampai ke mereka, bukan hanya di pikirannya, tapi diterima dengan hatinya. Ya. Kemudian pedang roh tadi sore kelewat ya, pedang roh yang kita pakai dulu di dalam perlengkapan senjata Allah apa dulu sih? Pedang terakhir ya, setelah semuanya terpakai ya, pegang kan ya, baju jirah, ketopong, ikat pinggang udah ya, kasih kerelaan udah, tinggal pedang ya. Pedang roh ya. Pedang roh ialah firman Allah ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu tahu pedang roh itu apa? Ada firman yang saya ambil, ada beberapa ayat tapi saya ambil yang ini. Sebab firman Allah itu hidup. Ya, dia hidup sampai sekarang masih hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mungkin kita sebagai pemimpin, ketika kita ngambil keputusan, kok kayaknya nggak sesuai dengan tujuanku ya. Tapi firman Tuhan katakan, kamu nggak benar begitu, kamu harus begini. Bapak Ibu mau ambil yang mana? Tetap tujuan kita yang kita putuskan atau tujuannya Tuhan? Kalau kita benar, kita pegang firman Tuhan. Ya, kita lakukan walaupun itu akhirnya kita juga harus menanggalkan keinginan kita. Ya, kita harus tunduk karena dia memisah, begitu ada pertimbangan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, itu artinya Tuhan sudah berbicara, jangan diabaikan, ya. Ambil keputusan dengan segera sesuai dengan firman Tuhan. Dengan jabaran tadi, ya. Lalu siapa musuh kita? Apakah Efesus 6 ayat 12 tadi? Bahwa musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, atau penguasa-penguasa, atau pemerintah-pemerintah. Atau di Markus 7, atau kita masih di Markus 7 ayat 20-23. Coba cek pribadi, Markus 7 ayat 20-23 yang berbicara tentang apa yang masuk ke perutmu tidak najis, tapi yang keluar dari hatimu, bukan dari lambungnya, dari hati, artinya perkataan. Ya, yang mana?
bereskan itu, kita perangi, ya. Saya mau sampaikan di sini, masih ada waktu ya. Sekarang jam berapa? Masih ya, sebentar, sedikit lagi ya. Lalu siapa di Efesus 6 ayat 12 kita ningkat ya. Tadi sampai di roh-roh, penghulu-penghulu udah. Kemudian penguasa. Bagaimana kita melawan penguasa? Mungkin Bapak Ibu tahu penguasa yang sempat diruntuhkan dengan apa? Doa puasa. Baca kitab Esther. Ya. Esther mengalahkan penguasa rajanya ya untuk keselamatan bangsa Israel ketika dia bangsanya orang Yahudi mau dibantai oleh siapa yang mau digantung itu, ya. Dia berpuasa 3 hari 3 malam, bila perlu aku mati demi keselamatan bangsanya. Pernahkah Bapak Ibu membawa bangsa Indonesia seperti itu? Mungkin kita sekarang mengalami udah lebih baik ya. Pernah yang mungkin yang usianya kayak saya kali sempat mengalami namanya waktu itu tahun peristiwa 98 ya, ketika mahasiswa bergerak di Jakarta itu sadis banget ya. Mungkin saat itu ada yang menaikkan doa seperti ini. Lalu siapa yang melawan pemerintah-pemerintah? Contoh yang ada di Alkitab adalah, saya paling suka dengan ini ya. Daniel 10 ya. Saya sempat print ya tadi ya. Daniel 10. Bentar, maaf. Dan Daniel 10 mulai dari ayatnya yang ayatnya yang kedua. Oke, mungkin bisa dibantu saya coba cari ya, Daniel 10, sorry. Karena tadi terputus-putus. Saya paling suka sekali ya. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ya. Kemudian saya loncat sampai ke ayatnya yang ke 12 ya. Jadi Daniel ambil doa puasa ya. Doa puasa lalu terus didengar oleh Tuhan. Ini jawabannya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Itu berbicara tentang pemerintah. Ya. Luar biasa ya. Saya senang sekali dengan contoh ini ya. Bagian kita adalah membawa bangsa, mungkin bangsa Indonesia. Daniel waktu itu mungkin membawa bangsa Israel, ya. Ketika dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta belas kasih Tuhan, mungkin belum sempat diomongin, baru niat, kan dibilang tadi, ketika kamu berniat, langsung untuk pertolongan datang gitu ya. Luar biasa ya. Yang perang itu bukan kita, tapi pasukan kerajaan Tuhan. Itu saya bilang. Ketika kita masuk ke dalam medan pertempuran,
kita nggak bisa bertempur sendiri, ya. Kita harus melekat sama Tuhan, itu syarat utama, ya. Kalau enggak kita kalah, dan kalau udah kalah, aduh jangan sampai deh, ya. Maksudnya apa? Udah kalau ke peperangan itu bangun aja susah, babak belur, apalagi kita ya, bangunnya bukannya bangun tubuhnya, tubuh akhirnya ujung-ujungnya juga mati. Karena apa? Karena rohnya udah terbantai duluan. Rohnya yang terbantai duluan karena apa? Ya tadi dari telinga kita yang nggak dibersihkan bisa ya. Ngapain sih doa-doa begini misalkan. Terus yang lebih percaya kata si A, si B begini begitu. Itu kacau itu belum pertempuran sudah mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Begitu. Ya, itu kira-kira kisi-kisi yang boleh saya sampaikan tentang pertempuran di medan tersembunyi. Sebenarnya ada lagi, ini bekal buat kita semua, terutama buat teman-teman di lapangan. Ini peristiwa ini terjadi, bisa jadi kan, sesuai dengan apa yang kita alami sekarang ini. Bisa jadi ya. Sedikit aja ya, saya coba secara singkat saya bahas ya. Yohanes 21 ayatnya yang ke-1 ya. Ini terjadi ketika kita baru aja merayakan Paskah ya, kenaikan Tuhan Yesus ya. Ini terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Waktu itu murid-murid pertama nih. Kita ini udah generasi berapa kali ya? Udah berapa ribuan kali ya generasinya ya. Nah ya, dikatakan Yohanes 21 ayat 1 katakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi, ini roh Yesus ya, kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu mau tahu? Murid-murid ini ditugaskan oleh Tuhan Yesus, Pak. Pergilah, beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi, ya. Tapi kenapa dia balik pulang kampung? Ini pulang kampung loh kejadiannya. Kenapa? Nggak ada gurunya udah mati. Dia antara percaya dan tidak, begitu kan ya? Posisinya kita lihat, ini bisa terjadi dengan kita. Ketika kita diutus ke satu tempat dan sebagainya, mungkin kita dapat tekanan ekonomi, mungkin kita dapat tekanan masyarakat, seperti Petrus yang dialami oleh Petrus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia sembunyi. Padahal dia bilang, sekali-kali tidak Tuhan, aku tidak akan menyangkal. Tapi apa yang terjadi? Dia menyangkal. Ya. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nggak tahu lagi kalau itu Tuhan Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak ya, luar biasa kasihnya ya. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya, Petrus masih belum menyadari yang memerintah itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu tahu, setelah peristiwa ini, apa yang terjadi? Ketika dia tahu bahwa itu Tuhan, dia mengenakan pakaiannya, ya, lalu terjun ke dalam danau. Terus murid-murid yang datang, saya bacain ayat ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tadi waktu Tuhan Yesus tanya, ada lauk pauk nggak? Nggak ada kan? Buat Tuhan nggak terlalu sulit. Ya, ketika mereka disuruh ngambil ikan, kok di darat ada? Artinya Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan.
Betul ya, ini boleh saya tafsirkan seperti itu ya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Saya mau ingatkan di akhir daripada sharing saya sore hari ini, mari kita lihat ketika kita dipanggil Tuhan, kita ingat-ingat kembali apa yang kita dapatkan dari pembacaan firman di Yohanes ini. Satu hal mengingatkan, cinta mula-mula, ya. Hati kita mungkin berkobar-kobar waktu kita merespons panggilan Tuhan. Ini peristiwa di Danau Tiberias ini terjadi yang tadi dibaca, itu setelah Tuhan Yesus mati. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus pernah datang kan? Di tempat yang sama ketika itu Petrus masih penjala ikan, ya, belum jadi hamba Tuhan. Tapi ketika Petrus memutuskan betul-betul mau merespons bahwa Tuhan Yesus menunggu di pinggir pantai dan dia mau merespons itu, apa yang terjadi kita tahu di Kisah Para Rasul, sekali khotbah berapa jiwa? 3.000 jiwa dimenangkan. Ya, mari kita sama-sama membangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita kobarkan lagi iman kita. Kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan sehingga dapat betul-betul memenangkan pertempuran, bahkan di tempat tersembunyi sekalipun, Tuhan hadir di situ. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk sore hari ini banyak firman Tuhan yang kami dapatkan. Satu hal Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu sendiri yang membawa kami menghidupi firman-Mu itu dan berkuasa. Apa yang boleh kami dengar bersama-sama bukan sekedar penambahan ilmu atau wacana buat kami, dan sehingga kami juga mengabaikannya begitu saja. Tidak Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Engkau, Engkau mengingatkan kami kembali dengan panggilan-Mu dalam hidup kami, bahwa kami menang dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin ada banyak perkara yang tidak sama seperti apa yang kami alami dengan yang lain-lain, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau juga Allah yang Maha Kuasa. Engkau kiranya memberikan kami hikmat, bijaksana, dan pengertian buat kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami dan kami boleh menang atasnya Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kami senantiasa Tuhan menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami kalau kami telah menjauh daripadamu, bahwa kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami landaskan doa-doa ini. Haleluya. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih buat Ibu Yanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua diberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Laura. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Laura. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan doa syafaat kita pada saat sore hari ini. Kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, kalau kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Apa yang kami dengar, biarlah kami boleh lakukan dalam setiap pelayanan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Ibu Yanti yang sudah berbagi berkat bagi kami pada saat ini Tuhan. Engkau yang terus memberkati, memakai beliau lebih lagi, boleh menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Bahkan pelayanannya, kesehatannya juga Tuhan Engkau Allah kami yang terus turut campur tangan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan, bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kami buat bangsa dan negara kami. Shalom Elohim bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang melawat, Tuhan yang berkati bangsa kami. Baik Tuhan Yesus yang pemerintahannya Tuhan, perekonomiannya Tuhan, sarana pendidikan, keamanan, kesehatan, semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga masyarakat di bangsa kami Tuhan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang penuh kasih, yang cinta kedamaian ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tahu apa yang
dibutuhkan oleh bangsa kami, apa yang diperlukan saat ini Tuhan, bahkan apa yang dialami Tuhan, kami rindu pemulihan perekonomian juga terjadi Tuhan. Kami juga menyerahkan juga Tuhan daerah-daerah yang mengalami bencana, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, bahkan Tuhan yang campur tangan. Biarlah semuanya Tuhan boleh terkendali, karena kami tahu semua dalam kendalinya Tuhan. Kami percayakan Tuhan bangsa dan negara kami yang kami cintai ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur pada saat kesempatan sore hari ini juga Pak. Bapa yang baik, bersama-sama kami berdoa buat pelayanan kami, pelayanan pesat. Kami serahkan terus dalam tangan Tuhan. Engkau yang punya pelayanan ini Tuhan. Engkau yang memulai, bahkan kami percaya Engkau Tuhan terus yang campur tangan. Tuhan terus yang akan memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh memimpin. Biarlah mereka memimpin dengan hikmat, dengan hati, dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami percayakan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Pakai hidup mereka, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Ketika mereka Tuhan Yesus dalam pelayanan, ketika mereka Tuhan mengadakan kunjungan kemanapun Tuhan. Bahkan di setiap mereka memutuskan setiap keputusan-keputusan, biarlah keputusan yang daripada Tuhan yang diambil ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memberkati seluruh Tuhan Yesus untuk seluruh staf para Bapa hamba-hambamu yang ada dalam pelayanan pesat ini Tuhan. Bahkan semua guru-guru yang ada Tuhan. Bahkan kepala-kepala sekolah juga Tuhan, Kau pakai mereka juga Tuhan. Engkau taruh kasih-Mu, Engkau taruh hati-Mu dalam setiap hidup setiap para hamba-hambamu Tuhan. Untuk terus melayani, terus berkobar-kobar, terus berapi-api untuk melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, melayani anak-anak yang dipercayakan kepada Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan kami, Engkau tahu setiap keberadaan setiap hamba-hambamu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Allah kami yang melihat kami, Engkau Allah kami yang memberkati, dan Tuhan juga Engkau tahu setiap pergumulan setiap hamba-hambamu. Tuhan, Engkau memberkati, dan bahkan Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa dan pergumulan setiap hamba-hambamu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, bahkan di perkotaan, di pelosok, sampai kepada daerah terpencil Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat, dan Engkau Tuhan juga yang turut campur tangan atas setiap kami hamba-hambamu Tuhan dalam pelayanan pesat ini Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa bagi setiap yang sakit oleh bilur-bilur Allah. Semuanya kami disembuhkan, semua orang yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang dipercayakan Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dilayani untuk setiap hamba-hambamu, kami menyerahkan mereka juga dalam tangan-Mu. Mereka adalah generasi-generasi pemimpin masa depan, generasi-generasi yang Tuhan Yesus yang akan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami rindu mereka juga mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan, mengalami lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu setiap anak-anak ini mengalami lawatan Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, mereka menjadi orang-orang yang tampil beda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa bersama-sama Tuhan buat saudari Pitisma Bulele Tuhan yang mengalami duka cita karena berpulang ayahandanya. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, Engkau Allah kami yang menghiburnya, Engkau Tuhan yang turut campur tangan, Roh Kudus yang akan menghibur, bahkan juga semua keluarga besar yang ada di Nias Tuhan, yang mungkin mereka saat ini Tuhan bersedih Tuhan karena kehilangan orang yang mereka cintai, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka, yang akan menghiburkan mereka. Ada kasih Tuhan yang terus memeluk mereka Tuhan, sehingga mereka tetap Tuhan di dalam sukacita. Bahkan secara khusus buat Pitisma juga Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu, dia aman, kami percaya juga, dia tetap di dalam penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami mengucap syukur juga buat semua kami yang ada di ruang Zoom ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami boleh naikkan, apa yang pujian yang sudah kami boleh naikkan di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mengucap syukur Tuhan, ini doa syafaat kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Kembali saya minta kepada Ibu Yanti untuk menutup kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kiranya berkat-Mu tercurah buat setiap kami dan melindungi kami semua Tuhan, dan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih Bu Laura dan Pak Oscar. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih Bu Sally. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kiranya firman dan ujian penyembahan kita layak di hadapan Tuhan dan kita bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Guntur, makasih Pak Oscar, Kasih. makasih Bu Laura, Terima kasih Bu Yanti. makasih Bu Enti. Sama-sama. Firman-Nya luar biasa. Mana Ibu Min? Tadi saya lihat ada Bu Min. Pemandangan di belakang Bu Enti cantik.